warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Priska Syarafa. Nah, di sini Kak Priska akan membagikan beberapa tips mengenalkan calistung kepada anak usia dini. Apa saja ya tips-tipsnya? Yuk kita simak sekarang. Pertama, kita buat permainan. Permainan apa ya kira-kira? Mesti teman-teman juga sering mendengar permainan yang berlagu B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. Nah, itu bisa kita buat permainan bersama anak-anak loh teman-teman. Caranya kita buat alfabet B-I-N-G-O, kemudian kita bernyanyi bersama anak dan bisa menyusun alfabet tersebut menjadi kata bingo. Kemudian yang kedua, kita bisa membaca cerita bersama anak. Nah, menyenangkan sekali kan teman-teman bisa membaca cerita bersama anak. Kita bisa jadwalkan waktu kapan kita harus bercerita kepada anak. Misalnya, cerita sebelum tidur. Kita bisa membaca buku-buku sederhana mengenai calistung kepada anak atau cerita-cerita singkat kepada anak. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan media visual. Media visual apa? Bisa saja dengan poster, atau kita bisa memberikan video edukatif kepada anak mengenai belajar membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian yang keempat, kita bisa berlatih menulis surat. Nah, ini tidak harus dilakukan di sekolahan ya teman-teman, kita bisa lakukan di rumah. Misal kita sedang bersama anak. Nah, kita buat permainan sedikit aja, misalnya ayo sayang kita buat surat sederhana kepada ayah. Nah, itu isinya juga sederhana, misalnya aku sayang ayah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, kita gunakan aplikasi belajar. Nah, di zaman digital ini mestinya kita tidak dapat terhindarkan dari yang namanya gadget. Nah, kita bisa manfaatkan gadget itu teman-teman. Kita bisa unduh aplikasi belajar mengenai calistung kepada anak usia dini. Contohnya aplikasi Solid Kid. Itu berisi tentang mengenai belajar, mengenal, membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian yang keenam, kita bisa buat kompetisi sederhana. Nah, misalnya kita membuat kompetisi 1 ditambah 1, yang bisa jawab dapat hadiah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, kita bisa libatkan lingkungan sekitar. Libatkan lingkungan sekitar itu gimana maksudnya? Maksudnya misalnya kita di dalam rumah ada sebuah meja. Nah, di meja itu kita tandai saja tulisan MEJA. Kemudian ada apa lagi? Ada jendela. Nah, kita di jendela itu bisa kita tuliskan jendela dan lain sebagainya, masih banyak lagi di dalam rumah. Kemudian yang kedelapan itu libatkan anak dalam aktivitas. Maksudnya seperti apa? Nah, ketika kita belanja bersama anak, kita bisa saja menyuruh anak menghitung. Misalnya kita belanja buah-buahan. Nah, itu bisa saja kita tanya kepada anak, adik, buah jeruknya ada berapa? Nah, seperti itu. Kemudian yang kesembilan, kita belajar lewat lagu dan musik. Nah, anak-anak suka sekali nih bunda dengan belajar bersama lagu. Lagu apa yang bisa kita ajarkan? Misalnya A, B, C, D, E, F, G. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah jaga suasana hati anak. Ini adalah yang paling penting ya teman-teman. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan anak agar tetap bahagia dan gembira. Karena ketika rasa anak itu bahagia dan gembira, apa yang kita ajarkan akan cepat mudah masuk ke dalam pikiran mereka. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.